Nyun sewu Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Kiai Haji Ahmad Muafiq, yang kula hormati para sepuh, bini sepuh, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kelurahan Sisir ingkang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Forkompimda Kota Batu, Bapak Wali Kota ataupun yang mewakili, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, dan pimpinan DPRD. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Batu yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota periode 2017-2022 Bapak Punjul. Yang kami hormati para senior dan mentor kami, mantan Lurah Sisir yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati pimpinan lembaga, organisasi masyarakat keagamaan yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Pak Camat, Kapolsek dan Ramil, Kepala Kantor Kementerian Agama. Yang saya hormati Pak RW, Pak RT, Ketua Kelembagaan beserta anggota Pamong Kelurahan Sisir beserta masyarakat Kelurahan Sisir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bu, Ibu, soal ibu-ibu biasanya gak kuat melek, makanya kalau tepang kulo nggih. Soalnya biasanya ibu-ibu ini mboten tepang kulo, ngoten lho. Kulo lak pas turun ten masyarakat ngoten, lho iki ta lurai, si arek tibake. Ya alhamdulillah kulo pun 3 tahun di sini, nggih berjibaku 2 tahun dengan pandemi nggih, Bu. Jadi kadang lak ketemu kulo maskeran, jadi mboten kenal. Saiki pun kenal nggih. Mboten napa-napa, mboten kenal, yang penting pelayanan pengabdian kula saged dirasakan damel masyarakat Kelurahan Sisir. Alhamdulillah pada malam hari ini pertama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Takmir dan Ketua Yayasan Masjid Agung An-Nur beserta seluruh pengurus yang telah memberikan support penuh kegiatan silaturahmi akbar Kelurahan Sisir tahun 2023 oleh Paguyuban RW Kelurahan Sisir. Selanjutnya tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk segenap elemen panitia yang telah bahu-membahu mensukseskan kegiatan pada malam hari ini. Kegiatan silaturahmi akbar ini merupakan keresahan dari Paguyuban RW untuk membina kerukunan, keguyuban, kekompakan, dan utamanya juga kesejahteraan masyarakat Kelurahan Sisir. Butuh wadah untuk setiap tahunnya ada kegiatan yang dapat mempertemukan seluruh elemen masyarakat, utamanya untuk Bapak mantan Ketua RT, Ketua RW, mantan Lurah, dan seluruh warga yang telah memberikan sumbangsih atas kemajuan dan pembangunan di Kelurahan Sisir. Insya Allah tahun depan bisa terus dilaksanakan dan bisa ditentukan di lokasi yang lain. Mungkin kalau tahun ini di Masjid Agung An-Nur, tahun depan bisa di Masjid At-Taqwa atau masjid atau tempat yang baik lainnya di wilayah Kelurahan Sisir. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga panjenengan sedaya berkenan dengan kegiatan pada malam hari ini. Kami mewakili seluruh panitia apabila dalam penyambutan dan pelayanan kami kurang berkenan di hati panjenengan, kami mohon maaf kepada panjenengan sedaya. Sekian, kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya pemberian secara simbolis kenang-kenangan untuk para mantan RW.
Mohon maju ke depan Bapak Jumain dari RW 1, Bapak Warimun dari RW 6, Bapak Sanaji dari RW 9. Dipersilakan. Dan cindera mata akan langsung disampaikan oleh Bapak Lurah Sisir dan Ketua Panitia. Diambil gambarnya sejenak. Terima kasih dan diperkenankan untuk duduk kembali. Hadirin hadirat yang berbahagia, tibalah saat yang kita tunggu-tunggu. Kita dengarkan mau'izatul hasanah dan mohon nanti sekaligus ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Dumateng beliau kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai kelurahan Sisir. Kelurahan Sisir, kelurahan Suri. Sisir. Kang kawula hormati takmir Masjid An-Nur, sedaya perangkat kelurahan, mantan perangkat, hadirin wal hadirat ingkang minulya, alhamdulillah. Terus silaturahmi itu baru saja diuji. Jadi, silaturahmi itu slogan yang menjadi napa nggih? Menungso niku tetap lumrah. Hampir ribuan tahun menungso niku melakukan namanya silaturahmi. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, sampai 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Silaturahmi niku normal. Menungso petuk menungso niku normal. Tapi seiring waktu silaturahmi niku diganti oleh yang namanya teknologi seiring waktu. Teknologi ini sempat mengganti. Riyoyo biasanya silaturahmi diganti WA. Mengangge gambar ngene tok. Ngono tok. Nggih, njaluk ngapura mestinya silaturahmi diganti simbol tangan mengatup. Orang mengatakan kamu baik, tiba-tiba diganti kali jempol. Itu yang emosi mangkel karo wong, tiba-tiba diganti gambar ndas ana sungune. Nah, itu datang dengan tiba-tiba gitu lah. Yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Bahwa
teknologi ini mampu mengganti ngimpine menungso. Sehingga akhir-akhir niki ruang silaturahmi niku menjadi semakin sempit. Jadi basis silaturahmi niku sakjane kan pola hubungan. Sing mburi gak krungu. Bon, endi miki salin? Nggih, Bon. Nah. Ngono ae. Protes ibu-ibu. Nggih kula baleni malih. Jadi menungso niku ket zaman Nabi Adam niku menghadapi kelumrahan silaturahmi terhubung antara manusia dengan manusia. Nggih, menungso padha menungso ketemu. Butuh apa-apa ana akad, ada ijab kabul. Ada perjanjian. Nah, ngerti-ngerti ngoten iki. Juk-juk. Tiba-tiba menungso niku ketemu zaman yang orang mengatakan zaman dengan nama zaman milenial. Wah, akhirnya zaman milenial niki menghasilkan slogan millennials killing everything. Milenial ini membunuh segalanya. Ngerti-ngerti TV hilang. Ngerti-ngerti koran hilang. Radio hilang. Tempat kursus hilang. Jadi banyak sekali yang tiba-tiba hilang. Tapi hilangnya semua itu sebenarnya mimpi manusia. Jadi ngimpine menungso niku dijawab oleh milenial. Kita pernah merasakan rindu kepada orang yang kita cintai, tapi terhalang oleh antrian wartel. Dan kita marah, mangkel. Wartel wis dileboni duit, omong durung rampung pedot. Gara-gara koin entek. Nah, kita pernah bermimpi iso ora kira-kira ora perlu neng wartel tapi iso omong. Tiba-tiba hadir namanya handphone. Yang handphone ini memberikan fasilitas apapun, mengambil alih fungsi media apapun. Ngerti-ngerti kuwabe dipek karo WhatsApp. Dilala sing duwe niku Mark Zuckerberg. Ning gitu. Koran dipek WhatsApp. Sehingga kita tidak lagi perlu antri di depan mading. Kita tiba-tiba ora perlu antri di depan TV karena ada internet. Bakul korane mumet, korane gulung tikar. Semua mimpi, kabeh ngimpi. Kita pernah nulis surat nek kangen karo kekasih. Sudah gitu masuk pos. Perangko ora dibales-bales. Kita marah. Mungkin enggak kerinduan itu bisa ketemu sampai akhirnya santri duwe ilmu mulak-malik bantal. Ya pengen loh. Tiba-tiba kita tanpa harus melalui proses sulit, kerinduan itu bisa dijawab kali video call. Halo. Jadi
20 tahun niki tiba-tiba manusia niki sampai akhirnya menungso niku iso urip ora petuk uang. Pengen mangan ora perlu goleki warung, Gojek, GoFood. Tahu-tahu uang ora perlu kuliah, iso daring, internet. Tahu-tahu kita bisa lihat Afrika tanpa menunggu flora dan fauna. Ngerti-ngerti kita bisa tahu jarak antar kota tanpa belajar ilmu geografi. Tahu-tahu kita bisa bertanya tentang apapun terhadap mesin laduni namanya Google. Tahu-tahu ora ana wong bodoh, pinter kabeh. Tahu-tahu semua orang bisa menjadi ahli agama karena bisa membaca dari Google. Tahu-tahu kita bisa ngaji tanpa petuk kiai, YouTube. Tahu-tahu kita bisa eksis menjadi manusia medsos tanpa bersusah payah membangun sistem. Sing penting upload. Yang itu kita mimpi dulu, zaman saya 90-an itu ngimpi. Seluruh mimpi manusia dijawab. Nambah baik dhewe menjawab itu sederhana. Sesuk donya iku sak godhong kelor. Nah, akhirnya kita menikmati masa itu. Ngerti-ngerti lagi menikmati masa itu ada corona. Dan akhirnya manusia di lockdown oleh corona. Dan biasa-biasa aja. Peduk konco ya ora perlu moro ora apa-apa wong iso video call. Pengen ngirim duit ora perlu peduk konco, yang penting transfer. Nah, akhirnya normal aja, ora peduk uang ya urip. Tapi ternyata semua merasakan hal yang sama. Ora peduk menungso iku loro. Ternyata walaupun wis iso urip dengan teknologi, manusia punya fitrah dasar. Nek ora peduk uang iku ya ora enak. Wah, akhirnya bledos. Ditahan ya ora kena, tetep tongkrong. Padahal tongkrong juga ora ngobrol, wong ngadepi handphone dhewe. Begini. Nah, ternyata menungso niku pada akhirnya di satu titik silaturahmi secara fisik itu tidak bisa diganti oleh teknologi. Tidak bisa diganti oleh teknologi. Makanya karena manungso niku tidak bisa diganti oleh teknologi, mula Rasulullah hanya mengatakan sederhana, innama bu'aistu li utammima makarimal akhlak. Aku ora diutus kejaba napa nyempurnakno akhlake menungso. Lha kenapa? Karena akhlak iku kelakuane makhluk. Yang ternyata memang kelakuan makhluk itu tidak bisa independen. Tidak bisa independen. Dari seluruh tubuh manusia itu terjadi dialektika sosial, terjadi pernik-pernik yang semuanya berhubungan dengan orang lain. Ternyata tubuh manusia itu adalah pusat silaturahmi. Ngumpul ngeten niki pusat silaturahmi. Begitu ngumpul menungso nganggo klambi. Ternyata yang make baju orang ngerti carane gawe klambi. Dia membutuhkan pabrik konveksi. Pabrik konveksi tidak mengerti caranya bikin kain. Ternyata kain diurus sama pabrik kain. Bahkan urusan baju manusia butuh hubungan dengan orang lain. Sehingga menungso bahkan dalam agama pun ora iso medhiti. Niki nggon salat nggih. Wong masjid. Salat itu mensyaratkan menutup aurat. Tapi
kiai yang ngajar sholat, orang ngerti caranya bikin kain. Dilala pabrik kain diurus Cino. Terus sampean ngamuk karo Cino. Udah. Lho iki sing jelas-jelas inna sholati wa nusuki wa mah. Ya. Masjid ini perangkatnya ora iso kabeh diurus wong Islam. Arah kiblat yang bikin alatnya dudu wong Islam. Padahal sholat itu mustakbilal kiblati. Tapi untuk mustakbilal kiblati butuh alat ukur, dan alat ukurnya yang buat sebagian besar dari Swedia. Terus sampeyan arep ngamuk karo wong sing ora Islam. Iki kayak bab sholat misalnya. Ini nggak bisa, itu donya. Makanya Kanjeng Nabi cuma mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Karena ternyata menungso ora iso urip dhewe. Seluruh perlengkapan masjid ini ternyata tidak semua dibuat oleh kaum muslimin. Urusan wudu perangkatnya adalah air. Air niku sanyo karo pipo. Wudunya diurus kiai, sanyo pipone diurus mas pion. Lho plodok. Karena niki donya, Kang. Donya niku didhawuhaken idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Donya niku kedadiane saking kun. Kun niku saking kana. Kana niku wa akhwatuha, kancane akeh. Mula nek wong ning donya mesti terhubung dengan yang lain. Itu kayak rukun Islam. Masjid berdiri. Niki iso ngadeg rono pasir, watu, wesi, dilem karo semen. Terus kiai apa takmir masjid iki iso ngurusi pabrik semen? Napa panjenengan bisa? Ya ora ngatasi. Urusannya pabrik semen. Maka tidak boleh seorang kiai anti industri. Harus mengerti. Dunia kok. Itu sholat. Dan masih banyak lagi. Zakat. Zakat itu urusannya panganan. Makanan pokok kita pari. Pari di Indonesia berhubungan dengan pabrik pupuk. Industri kimia. Industri penggilingan. Sawah terkait dengan BPN. Pertanahan urusannya negara. Dialektika hidup ini demikian terbuka. Poso, panganan. Dongane mangan Allahumma barik lana. Terkait dengan mutakallim al ghair, ndak mutakallim wahdah. Karena mangan niku urusane wong akeh. Sing panen sapa, sing nandur sapa, sing gawe rice cooker sapa, sing gawe macam-macam. Bahkan menjadi enak karena bumbu ngelibatke wong saanane. Kalau tidak terjadi silaturahmi antara bakul sego karo bakul bumbu, macet. Ora dadi. Apalagi nek ora ana urusan karo napa? Tukang gawe uyah. Di pesisir Madura. Sementara kita nggak pernah ngerti, tukang gawe uyah iki ra nguyuh ning tambak. Mulane jenenge uyah karo uyuh. Nah, itu dari situ aja. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, haji. Dia perangkatnya banyak, begitu daftar berurusan karo bank. Seluruh perbankan menggunakan sistem yang dibikin oleh Bank Devisa New York. Mekanisme perbankannya dibikin oleh keluarga Rothschild Rockefeller. Kemudian semuanya mengambil sistem dari bank konvensional. Nek arep lunga haji pasti berurusan dengan bank. Dan tidak mungkin kita mengharamkan bank secara mutlak karena kita kemana-mana pakai uang produksi bank. Nek ngaramno bank ojo nganggo duit.
Wong duit bukan produksi KUD. Begitu mau berangkat berurusan dengan pesawat berurusan dengan perusahaan-perusahaan Yahudi Nasrani. Makanya terus kalau kemudian bunuh semua Yahudi, ngelangi sampean. Begini sistem. Padahal walillahi alan nasidah. Dari hal seperti itu sebenarnya pelajaran dasar, bahkan Rasulullah menyatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Khaironnya nakiroh. Khairon kalau nakiroh maknane khairon kamilan, keapian kang sampur. No apik sempurna ora dhek menungso niku dhek Gusti Allah. Berarti nek ana menungso apik mesti ora sempurna. Niki apik. Tapi terjadi hubungan yang baik antara kula kali Pak Lurah. Saya tidak akan kelihatan baik tanpa dihadirkan oleh Pak Lurah. Tapi Pak Lurah juga gak bisa mengatakan yang baik karena saya kalau gak datang pengajiannya jelek. Terhubung dengan sampean yang ada di depan sini karena mau datang. Kalau gak datang sekalipun panjenengan, ini bukan pengajian, namanya cek sound. Ini dunia kok. Jadi makanya sikap-sikap orang dalam menghadapi setiap perubahan itu tidak serta-merta merasa benar sendiri dan gak butuh orang lain. Terkait semua. Mana yang tidak terkait? Gitu loh. Makanya orang yang mengerti sistem silaturahmi pada diri manusia sebagai makhluk terbaik akan menghasilkan kehidupan yang saling mengkait. Menungso lo ngerti. Cuman ngurusi tae menungso tok. Itu punya pabrik pempes. Punya pabrik pempes gara-gara ngurus menungso. Ngurusi wong ra iso ngising iso nggawe pabrik dol kolak. Ngurusi udele menungso munggah iki. Kene iso pabrik odol, iso pabrik sikat sampai pabrik pager untu. Dan itu terkait. Makanya ketika manusia ini mengalami sesuatu, ada silaturahmi batin yang tidak diketahui. Maka manusia niku yo elek apik pasti berhubungan dengan yang lain. Sampean tiba-tiba capek gitu. Kuwesel gitu. Itulah yang ditunggu karo tukang pijet. Jadi ndak usah mengeluh aku capek. Capekmu ditunggu karo tukang pijet. Sirahku kok ngeluh, ditunggu karo bakul bodrek. Waduh banku bocor, ditunggu karo tukang tambal ban. Waduh aku lahir anakku ora iso metu normal, ditunggu karo dokter sesar. Jadi enggak ada profesi hebat adalah seorang dokter. Ya ora mau dokter iki nunggoni wong lo ngenteni kok gak ono sing moro ya. Lho, padha. Apakah profesi hebat itu seorang pengacara? Ya ora iso dhek ngenteni perkara. Ini sistem silaturahmi yang tidak boleh dilupakan. Menungso itu tidak bisa berdiri sendiri. Makanya sistem silaturahmi ini yang paling gede hari ini mengambil keuntungan. Ya WhatsApp. Padu yang nganggo WhatsApp, berdebat yang nganggo WhatsApp. Artinya dalam 1 tahun, dalam 1 bulan dia bisa mengambil 200 triliun dari Indonesia. Ayo. Loh iki, kayak gini. Ada silaturahmi yang menghasilkan, ada yang tidak menghasilkan. Makanya kiai-kiai itu bahkan selalu mengajarkan, mari kita jaga silaturahmi. Pengertian gitu. Nek kamu menghadapi orang yang ngantuk, berzikirlah dengan berbunyi. Sambil
gedek supaya sing ngantuk ora turu. Iya ta? Ketika kamu menghadapi orang yang bingung carane ndonga, liyane kongkon amin. Engko nek kepegelen kan mesti amin, ngono iki wis paham. Kalau sistem silaturahmi itu semakin membesar, bawalah ke alun jeneng ono istighosah. Nanti di situ silaturahmi semakin besar karena mesti petuk bakul tahu, petuk bakul plembungan. Pulang ke rumah anaknya seneng karena bapaknya bawa uang iso tuku jajan. Ini. Makanya Indonesia sistem silaturahminya kuat. Dan sistem silaturahmi di Indonesia tidak peduli. Agamamu apa emang ngurus. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Ya, kalian semua para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Agamamu apa, bangsamu apa, hiduplah saling bertanggung jawab. Lah Nabi ini ngendikan tentang konsep ro'iyah. Makanya Indonesia bisa berjalan seperti itu semua. Ketemu dengan Bhinneka Tunggal Ika, ketemu dengan mangan ora mangan kumpul karena menggunakan konsep ro'iyah. Ro'iyah itulah yang sekarang kita pakai menjadi rakyat. Jadi Indonesia ini menggunakan konsep paling sunnah ya Indonesia. Karena yang dipakai adalah konsep ro'iyah. Ro'iyah itulah yang sekarang kita kenal dengan nama rakyat. Satu-satunya negara muslim dunia yang menggunakan konsep ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Mbok pikir wong-wong guyon ta zaman biyen. Lah makanya ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Masyarakat. Nek beda faham wasyawirhum fil amri, maka lahirlah konsep musyawarah. Itu tertulis di landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makanya pemimpin tertingginya majelis permusyawaratan rakyat. Nah majelis itu apa? Tempat untuk saling tepo seliro tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Loh, struktur kaya ngene kok iso ana sing ngarani negeri tauhid lho. Iku ketara le ngaji rapat dawa kuwi. Lha itu makanya di Indonesia kiai-kiai ndak kufar kafir enggak. Dan hari ini silaturahmi dunia sudah tersentral. Sesuk nek wis AI mlebu, matek sampean. Hari ini yang paling bisa menikmati ya Google. Begini dunia. Perkembangannya cepatnya luar biasa. Cepetnya orang umum. Apa yang kita sebut sebagai silaturahmi pengetahuan ganti teknologi saiki. Guru yang paling top saat ini ya Google nih. Syekhul Googli. Paling top takoni apa yang jawab. Makanya semua orang punya tradisi bertanya sekarang. Apa ceritanya? Nasab ditanya. Ora usah nesu. Wong pancen iki wayahe wong takok karena semua ada pertanyaan, ada jawaban. Iki eranya itu. Wong Surabaya lho gak ono apa-apa takok. Gak bahaya tak? Gak ada apa-apa takok. Anak kecil itu nanya. Bapak nanya, cius. Ya karena ada duplikasi mesin yang bisa menghasilkan lingkar siklus kehidupan, circle kehidupan yang normal. Lagi zaman wis koyok ngene kok. Makanya orang masa depan adalah orang yang sudah melewati fase-fase kehidupan manusia. Fase kehidupan manusia dalam Al-Quran disebut ya ayuhan nas, hei manusia. Ketika prototip itu dibuat, iblis komplain, malaikat komplain. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Bar ngoten niku urusan menungso, iblis malaikat beres, ada resolusi.
Sing siji wis manut pangeran, sing siji nggodha. Fa'angdzirni ila yaumi yub'atsun. Tunda mati kula tekan dina kiamat. Heeh. Arep ngopo? Fa bi'izzatika la'uwiyannahum. Kan ku sesatkan. Heeh. Makanya iblis itu legal. Karena dia pamit sama Allah. Jadi dia konstitusional kalau ganggu manusia. Makanya nek menungso nyontoh iblis ilegal. Nah setelah itu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ku bikin kalian laki perempuan. Sing bingung problem itu Qabil Habil sampai bunuhan. Setelah itu keributan berikutnya adalah keributan suku bangsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ribut antar bangsa, antar perang. Sampai dunia menemukan apa? Menemukan United Nation. Gitu. Lembaga dunia yang mewadahi suku, bangsa, dan negara. Sampai nanti manusia akan di puncak peradabannya. Apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya orang-orang yang bertakwa, yang mulia. Yang sudah tidak mikir trah opo, nasabe opo, sudah dipikir. Karena apa? Otoritas kebenaran adalah orang baik yang paling berakhlak. Nah Indonesia itu sampai di situ sudah. Wis ora ono wong takok. Dadi ustaz iki turunane sapa? Wis ora ono sing takok. Klanmu apa? Wis ora ono sing takok. Ada beberapa negara yang itu belum selesai. Di Timur Tengah urung rampung. Dadi ustaz itu takoni. Sukumu apa? Ngono sik ngono. Kene wis ndak. Itu artinya apa? Perjalanan manusia Indonesia ini sebenarnya sudah sampai di tahap inna akramakum indallahi atqakum. Lho kok tiba-tiba ono sing arep mundur, balik nasabmu apa, klanmu apa, wis lewat. Nek ngono diguyu wong Malang wisan. Kenapa? Lho wong Malang itu wis ora takok. Lho aku itu punya klaim besar gitu ndak pernah. Wong Malang wis biasa tok. Padahal kalau berbicara penyelamatan Nusantara, orang Malang paling berjasa. Karena ketika Nusantara mau dihabisi sama Mongolia, setelah Mongolia menaklukkan Eropa, Mongolia menaklukkan Arab, Mongolia menaklukkan Cina, target berikutnya adalah menaklukkan Nusantara. Ngirim utusan namanya Menci. Kemana? Ke Singosari sama Kertanegara. Menci tidak diperlakukan dengan baik. Ketok kupingnya ngono tok. Jadi wong Malang itu pernah menjadi konsolidator penyelamatan Nusantara. Akhirnya begitu Mongolia menyerang ke Nusantara, Kertanegara bikin apa? Ekspedisi Pamalayu. Melakukan serangan besar-besaran melawan Mongolia. Dihadang di Selat Malaka. Hasilnya apa? Mongolia ditumpas oleh Singasari. Setelah menaklukkan Eropa, menaklukkan Cina, menaklukkan Arab, Mongolia ditaklukkan sama Singasari. Satu-satunya bangsa dunia yang pernah menaklukkan Mongolia adalah Singasari dari Malang. Rumangsamu bangsamu iki mulane Malang iku medeni wong. Lho sakniki coba delok sampean. Singa niku lho waras e medeni wong. Mau menedan. Arema. Loh. Jadi Malang ini kalau misalnya aku duwe hak. Enggak wong Malang biasa ngono ae. Mangkane wong Malang niku medeni wong. Nek kadung apik ya apike ora jamak, nek kadung diablek ya diableke ya ora jamak. Lho, semua punya. Lho ngono iku wong Malang ya wis ora ngerti. Apa? Mbahmu sapa? Mbah. Canggahmu sapa? Mbah. Karena apa? Tuntutan ra'iyah sudah tidak menuntut klanmu apa, bangsamu apa, margamu apa. Ra'iyah semua hidup bersama saling bertanggung jawab. Lho kene iki wis ra'iyah kok arep balik sukumu apa, bangsamu apa. Wis lewat dul, kene dul.
Udah lewat. Makanya Indonesia dengan konsep ro'iyah membuat kita melewati fase suku, fase bangsa, fase agama. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku, agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Tuh. Dan hasilnya kita nikmati dino iki. Betapa Indonesia melibatkan perbedaan ini sebagai apa? Sebagai rahmat. Sudah tidak ada orang ribut. Kita indah. Sing wong Malang ya ziarah makame wali napa. Istikaro Hindu kanang pura, gereja ya lakum dinukum aliyatin lana amalu alakum a'malukum. Jadi konsep ro'iyah itu adalah silaturahmi holistik sebenarnya. Konsep yang sangat dalam dan terbuka. Itu konsepnya Kanjeng Nabi. Jadi kita ini bukan people ya. Kalau people itu vox populi, vox dei. Suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia mengatakan diri wakil Tuhan. Potensi untuk menjadi diktator mayoritas. Kita juga bukan komunis. Komunis itu proletar. Begitu dia banyak, dia akan merepresentasi kekuatan proletar, menghasilkan diktator proletarian. Kita ro'iyah, sekuat apapun kaum muslimin tidak akan pernah menindas orang lain. Ini konsep gede yang hanya bisa diterapkan di Indonesia. Gitu loh. Konsepnya majelis permusyawaratan rakyat. Gitu. Saudi Arabia merasa akan kembali pada Quran dan Sunnah, tapi sistem sosialnya masih menggunakan kerajaan. Kebenaran mutlak masih punya raja. Kalau di sini kawulo sudah jadi kulo, hamba sahaya sudah saya, pukulun ulun, abdi. Enak karena konsep raya. Gitu loh. Makanya kita kadang enak. Mesir masih membayangkan yang namanya apa? Silaturahmi itu sesama kaum muslimin tok. Sebagai kekuatan besar harus silaturahmi sesama kaum muslimin yang diutamakan. Lahirlah Ikhwanul Muslimin. Tapi hasilnya perang saudara di dalam negeri sehingga Mursi digantung dewe karo wong Mesir. Sistem kekuasaan itu ada yang masih membayangkan sistem khilafah, bayangno koyok Turki, padahal Turki tidak menggunakan khilafah tapi mulkiyah. Akhirnya dia gagal juga, namanya Hizbut Tahrir. Makanya ketika Bung Karno di Indonesia, Hitler jatuh tahun 48. Bung Karno kemudian apakah ikut Amerika atau ikut Soviet? Para sesepuh menjawab, apakah kita akan menduplikasi Eropa? Dijawab dengan novel Salah Asuhan. Apakah kita akan menduplikasi Arab? Dijawab dengan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Apakah akan menduplikasi Belanda? Dijawab dengan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah murni Indonesia? Siti Nurbaya. Hebat. Nah, jadi bangsa ini sudah dari dulu menyadari. Makanya sistem silaturahminya dari sebelum ada Indonesia sudah Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan sistem silaturahmi lama. Karena menyadari betul bahwa potensi perbedaan di Indonesia itu adalah perbedaan paling banyak. Perbedaan buah aja di Arab itu cuman kurma, ruman. Perbedaan buah di sini dan hukumnya sampai tekan kesemek. Sampai tekan duren, sampai tekan duwet, sampai bahasan tentang cipluan. Sistem silaturahmi dunia lain, teng Arab ini jin, syaiton, teng Eropa ghost, teng Cina zombie. Tekan mriki, walah sistem silaturahmi ono genderuwo, wewe gombel, kuntilanak, kolor hijau, suster ngesot. Tuyul gitu.
Nah tiba-tiba mak lampir, tiba-tiba ketika ada orang tidak paham silaturahmi itu, terus musyrik, bid'ah, ini karena tidak paham silaturahmi itu. Kulo niki lho, mlebu ning Jawa, ning Indonesia melakukan bangunan silaturahmi lokal. Mestine kaya kula ngene iki sebutane syaikhun, ustadzun. Mlebu mriki bersilaturahmi dengan kiai. Sopo? Ya kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret. Hebat Kiai Sengkelat. Begitu suwe-suwe sing menang Kiai Haji. Makanya begitu para pemenang, ono sing njaluk adus, tombak Kiai Pleret njaluk adus, ya didusi wong koncone. Jadi sistem silaturahmi itu terbangun. Allah dibangun dengan silaturahmi lokal namanya pangeran. Duh Allah ini neng kene iki dadi pangeran, bersilaturahmi dengan pangeran Diponegoro, mengenai apa? Sampai akhirnya karo wong Malang diarani sing ngecet Lombok. Rasulullah bersilaturahmi di sini dengan nama Kanjeng Nabi. Padahal Dimas Kanjeng barang. Sholat dengan sistem silaturahmi sembahyang. Dan silaturahmi yang paling nggak masuk akal itu silaturahmi RE King menjadi Honda. Ora paling masuk. Wong Jepang nek ora paham ngene iki mesti ngamuk. Makanya kalau sudah masuk sini harus paham sistem silaturahmi lokal. Lah iku baru nek wong paham diarani wong Jawa. Nek ora paham ora Jawa lho. Nek ora paham ya ora Jawa, mula ana mertua kok anak ora paham mertuane, anak ora Jawa. Ora Jawa. Dadi wong Jawa iku wong pangerten. Dadi sampean gak usah nesu angger dodol botol banyu diarani aku kabeh mesin pompa air jenenge sanyo. Ora usah emosi, riyo-riyo di suku Kongwan dibuka isi rengginan. Nah itu sistem silaturahmi Indonesia. Iki Masya Allah. Nah wong ini gak paham wis dalah. Wong lagi silaturahmi karo akeh mbok musyrik. Silaturahmi. Makanya menghasilkan silaturahmi apa saja di sini. Selawat menghasilkan silaturahmi solawat. Wong mati nih lo menghasilkan silaturahmi 3 dino, tang dino, 7 dino. Kuburan menghasilkan silaturahmi. Hasilnya nopo? Bis pariwisata payu ngangkut penumpang ziarah. Tekan makom dodol sego ya Pak. Mayu dodol kathok payu sampai copet iso urip ning makame para wali. Ini sistem silaturahmi lokal yang akhirnya mengisi kekuatan persatuan kebangsaan. Makanya neng kene dengan konsep persatuan silaturahmi seperti ini, maka tidak bisa. Uang kok dipisah sistem silaturahminya. Dungo dipisah dengan dungo ijen-ijen. Suwe-suwe yo awitan yo seneng, tapi ora patek payu. Wong silaturahmi muludan terus mbok lokno iki ora ana tuntunane. Ya tambah ditemu. To ambang joget ngene iki. Sampai akhirnya nopo? Sepanduk payu, slayer payu, sampai gagang pancing payu. Wong Indonesia kok. Nggak bisa Indonesia itu dipisahkan dari sistem silaturahmi. Wong mangan ora mangan bae ngumpul apa meneh ngumpul wis kudu mangan. Dumlano saka kotak. Engke ku nek mangan mesti barokah wong dongane Allahumma barik. Nah, wong jenenge ae donga barokah ya mesti barokah. Nek gak dipangan ngene gawa mulih jenenge berkat wong dongane barik. Lho apa panganan iso nyimpen barokah? Ya iso aja meneh panganan. Wong kaset wis iso nyimpen swara. Mulane lurah-lurah rawani panganan sing ora kenal. Jangan-jangan pas dipangan isine donga linggis ngono ya penceng. Nah, ini sistem silaturahmi itu sudah diajarkan luar biasa. Jadi langgar, wah komplek. Nah, itu harus terjaga. Karena apa? Dengan pola silaturahmi seperti itu, konsep hidup bersama
terjaga di Indonesia saling mengisi. Makanya agama Islam itu begitu menggunakan silaturahmi lokal terjaga. Wong kenal tonggone kok. Kiai kenal kebo, kenal tombak. Sing menang tetap Kiai Haji. Akhirnya apa? Sistem silaturahmi itu menguatkan. Ditinggal Rasulullah, Islam bergerak ke Eropa. Macet, kok nggak ngerti silaturahmi Eropa. Kafir, musyrik, ya rampung deh. Yang ke Cina, orang kenal sistem silaturahmi Cina. Makanya berhenti di sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang bergerak ke Afrika, berhenti, nggak terlalu banyak bergerak, mau wonge padu. Tapi yang ke sini paham silaturahmi lokal, jalan hari ini. Menjadi apa? Menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh Indonesia, padahal mbiyen silaturahmi ini sembahyang. Masjid paling akeh Indonesia, silaturahmi ini langgar. Ayo, wong apal Quran ning kene paling akeh. Padahal silaturahmi ini ya hayu ya qayyum mawon ya kayuku ya kayumu. Bismillahirrahmanirrahim, Semillahirrahmanirrahim. Wolo. Tapi disebar silaturahminya sesuai dengan kebutuhan. Sing ngalim silaturahmi ini disebar 30 juz jenenge Hamilul Quran, Hafidhul Quran. Sing kekuatane mek Yasin silaturahmi ini jenenge Yasinan. Sing kekuatane nameng Kulhu silaturahmi ini tahli. Sing kekuatane nameng Bismillahirrahmanirrahim silaturahmi ini suwuk loro untu. Sing tukang gelut silaturahmi ini idza batos tum jabarin. Ayo. Itu Indonesia. Kekuatannya mek semono ya kei mek semono, ndak usah banyak-banyak. Sing putus cinta kei sistem innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin. Sing bojone cerewet menggunakan silaturahmi sumum bukmun umyum bomla. Lha kita. Tuh, sing ibu-ibu silaturahmi ning nganggo sak huruf nun. Nek diundang bojone Bu, nun. Lu akhirnya konsep pembagian ayat semua orang mendapatkan masuk dalam konsep inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah sing jaga Quran, mula sapa wae sing melu jaga Quran bakal dijaga Gusti Allah. Cuman kemampuannya namek nun tok. Loh, itu Indonesia. Jadi coba bid'ah iki musyrik. Iki urung silaturahmi karena jenenge isih ustad biasanya. Urung kiai, urung paham ke ustad. Urung silaturahmi dengan kiai. Dan wis kiai ya paham padha lokale wisan. Nah itu, makanya konsep datangan itu kan masaluhum fit Taurat atau masaluhum fil Injil kazar'in kaya tanduran. Tanamlah dengan biji-biji yang tidak terlalu ribet. Kalau kamu tanam sesuai dengan rumus lokal, maka akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqih yu'jibu zurra al-yaghidhu bihimul kufar. Melano wong Jawa mbiyen Islam niku tandure wusu milir. Lerilir tandure wusu milir tak ijo royo tak senggo manten anyar. Cahangon penekno blimbing kongkon salat. Blimbing blingire limo. Ngoten. Itu sistem silaturahmi yang diajarkan para sesepuh. Makanya ketika Islam dari Arab datang ke sini, petuk wong kene, ya silaturahmi. Untungnya sing teko mrene niku wali. Coba nek sing teko rene panglima perang, tawur. Kaya sing nang Eropa Tariq bin Ziyad ya padu. Untung sing teko niku wali. Kenapa wali? Karena otoritas agama sebelum Islam itu diotoritasi oleh kasta tertinggi namanya Brahmana. Yang boleh ngomong itu cuma Brahmana. Kasta kesatria nggak boleh ngomong agama. Wisya pegawai nggak boleh ngomong agama. Apalagi sudra, petani pedagang tidak boleh ngomong
agama. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, iki rada hati. Karena saudagar itu sudra lah, yang bisa ngimbangi Brahmana itu wali. Brahmana punya cakti, wali punya karomah. Makanya perbincangannya tentang sakti tok. Ada yang protes, mosok orang datang nyebarinya cuman sakti tok. Loh, butuhnya mek sakti karo karomah kok. Yang lain udah nggak perlu diajarkan. Pertanian, wong Jawa ahli bertani. Perdagangan, wong Jawa ahli perdagangan. Jung-jung kapal terbesar dari Nusantara melewati Selat Malaka ke Eropa sampai ke jalur Sutra. Apanya yang mau diajarkan? Tentang bernegara. Indonesia Nusantara kok diajari bernegara? Tahun 300 wis duwe Kutai Kartanegara. Tahun 500 punya kerajaan Kanjuruhan. Tahun 600 berdiri kerajaan Mataram. Tahun 1250 menaklukkan Mongolia. Ngono kok diajari? Kayaknya wis komplit. Yang gitu-gitu udah selesai. Peradaban kita sudah cukup maju. Punya negara kertagama, punya sutasoma. Makanya konsepnya main sakti gitu aja. Nah berhubung wali itu kalau melakukan pekerjaan gak ribet. Karena wali cuma download gitu aja. Gusti Allah kan duwe hard disk, punya cloud. Yang orang Yahudi menyebut tabut Sulaiman, yang orang Yunani menyebut kotak Pandora, yang orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Wong Islam nyebutnya Lauhil Mahfuz. Itu kan hard disk. Isinya kan program seluruh dunia itu kan di situ. Makanya wali itu download. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wala takunu. Download 3 tahun ya Allah itu download. Rasulullah 15 tahun di Gua Hira download ya Allah. Makanya wali-wali itu paketannya besar dan gak takut apa-apa, wong ngerti program. Kan persis kayak handphone. Kenapa handphone bisa download? Ada kartunya. Download kemana? Ke provider. Seluruh yang dilakukan handphone ketahuan karena jejak digitalnya terhubung dengan cloud. Menungso yo padha duwe nyawa terhubung dengan cloud. Ketika mau turun dikei paketan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kei paketan blung. Nyawane semene jodone iki, paketan entek ya kik mati. Makanya menungso niku nglakoni napa mawon ketahuan karena terhubung dengan Lauhil Mahfuz. Kartu juga sama, arep nglakoni apa ya terhubung. Jejak digitalnya ada. Nah menungso ya padha. Lah hubungannya kartu ini kan selalu share it, terus telepon sesama kartu. Itu pun bisa kalau punya paketan. Kalau punya paketan bisa, kalau nggak punya yang cari wifi gratisan ke warung.co.id. Podo menungso ketika punya doa, punya harapan, punya apa, mau kirim doa, orang duwe paketan, ya pakai wifi-nya Nabi wali jenenge tawassul ila hadratin nabiyil mustafa baru wa ila jami'il muslimin wal muslimat Allah yang ngubet share it kebagian semua. Karena kita jarang yang punya paketan wong nek dijak download turu. Ya Allah. Lah makanya kita pakai. Wong apa? Doa kok dibagi enggak nyampe. Loh jangankan doa, sepak bola aja nyampe. Satu orang nyuting di Qatar naik ke satelit dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Bagiannya podo dimanapun. Mulane ana wong ra percaya donga iso dibagi, wong iku ora duwe TV. Nah itu makanya orang cari pemancar. Nabi Ibrahim download di mana? Nabi Ibrahim download ya pemancarnya di Ka'bah itu, di Maqam Ibrahim. Waktu ndonga, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Itu jenengane Maqam Ibrahim. Makanya kita ke sana golek pemancar. Nek adoh fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Itu pemancar internasional, pemancar lokal. Ya makam-makame para wali, petilasane para wali. Itu pemancar lokal. Makanya kita ziarah ke makam-makam para
Golek apa? Golek wifi gratisan. Loh, itu makanya Indonesia ini dinamakan wilayah karena daerahnya para wali al-wali punya wilayah. Nah, wilayah itulah yang namanya NKRI. Itu jadi Indonesia ini daerah wali. Makanya strukturnya persis kayak struktur yang dikersake Kanjeng Nabi. Ra'iyah, musyarakah, musyawarah, majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Komplit. Lah itulah maka Indonesia rukun. Tapi ketika silaturahmi dengan orang Hindu waktu itu, para wali orang ngotot. Yang paling berat itu ketika silaturahmi dengan orang Hindu Islam itu. Terkait apa? Terkait simbol-simbol keagamaan. Makanya ketika Wali Songo datang, wong Jawa ra entuk lunga haji. Karena nek sampai lunga haji mesti masalah. Wong imane rung kuat. Karena apa? Simbolnya mirip karo Hindu. Di sini tidak boleh ke candi, batu. Tekan Mekah, Ka'bah, watu. Kok padha watune ngono. Bingung lho nggih. Nang kene tidak boleh melingkar dengan kain warna kuning muteri candi. Tekan kono lho kok muter juga. Kaine kuning karo putih. Selesai ibadah suci nang kene digundul, nang kono takalul. Ayo. Di sini pakai air Arjuna, di sana pakai air Zam-zam. Setelah peribadatan di sini pakai gadri, di sana Idul Kurban timbangane konslet dari wali. Wis ora usah lunga haji, cukup sholat Jumat ning masjid dhewe-dhewe ping 41 aja pedhot. Berhubung masjid itu yang pertama ada di Jogja, namanya masjidnya Syekh Jumatil Kubro, maka orang naik ke Merapi sholat Jumat 41 kali tidak putus, berarti podo karo ibadah haji. Maka ada nalar wong Jawa haji ning Gunung Merapi, bukan karena haji di situ, tapi untuk sholat Jumat 41 kali ben entuk pahalane haji. Yang di Sulawesi muridnya Sunan Ampel namanya Datuk Ribandang bertempat di Gunung Bawakaraeng bikin masjid, maka wong Sulawesi ada yang pergi ke Gunung Bawakaraeng untuk pergi haji. Loh, karena sumber agama itu harus dipahami. Kalau sumber agama semuanya itu dari para nabi, namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu milik semua agama. Yang orang Yahudi Nasrani menyebutnya Abraham, istrinya Sarah. Kalau disebut Ibrahim, istrinya Saroh. Nah, ini ada satu lagi yang mirip namanya Brahma. Jangan-jangan orangnya sama, wong istrinya mirip, istrinya namanya Saraswati. Mau sampeyan nanti ngomong apa ayo? Saroh, Sarah, Saraswati. Ngunang wonge padha. Ayo. Kuna Ibrahim kabeh. Lah cuma makanya kita ini tidak boleh alo-alo agama orang. Resolusi terbaik dari perbedaan agama adalah lakum dinukum waliyadin. Loh, karena sistem silaturahmi kita kalau kita gali, ketemu, yo ngekek-ngekek kok sampean. Sampean iso jelasno. Napa kok takhalul? Napa kok digundul? Urusane padha rambute. Nah, ini yang kadang, napa kok banyu Zam-zam? Napa kok banyu Gangga? Ayo, napa kok gadri nyembelih kewan? Napa kok kurban? Nah, nek ketemu sing bodoh-bodoh ngono sih gampang jelasane sih padha pintere. Apa gak mumet sampean? Lho, apa Sang Hyang Widi itu ya ono gambare? Enggak ada. Yang ada patungnya itu Siwa, Brahma sama Wisnu. Lah yang Widi tan kena kinaya ngopo jare wong Jawa niku. Nek basa Arabe laisa kamitslihi syai'un. Gak mumet sampean. Mulane wis silaturahmi yang baik. Toh sampean ra iso jelasno kenapa milih perempuan yang ini bukan perempuan yang itu. Ora iso to. Kenapa bojomu iku ora bisa wis to. Nah, sistem silaturahmi ini diajarkan nek beda faham lana a'maluna walakum a'malukum. Lah di Indonesia ini kan hanya sistemnya aja yang dikit-dikit beda. Tarweh ngono paling 8 karo 20. Memang ngono kok ning padha tarweh. Tapi nek kaya kula milih sing 20 soalnya aman.
Sesuk ning akhirat kok sing bener 8, aku di sisa 12. Nanti sing bener sing 20, sing kurang 12 lek golek endi ngono ae. Napa wong mati kok ditalkin cek gak wedi. Soale napa? Soale nek wong aja meneh petuk malaikat, petuk polisi aja wedi. Mangkane kunang gagap diulang sih. Napa kok awak dhewe lek takbir kok Allahu Akbar karo orang ini Allahu Akbar orang. Soale makmumku iki ketop-ketop le ndelok ngene. Kok nek ngene dikira arep nyetop apa. Nah iya, kenapa orang Indonesia sistem silaturahminya masih mempersoalkan ada yang cisbal, celana cingkrang, orang sambok bahas. Mbah Bayi Dewi lebih pinter. Ketika dulu Rasulullah pakai jubah, tekan kene dipakai jubah namanya baju syar'i. Baju syar'i jubah ra kena nandur mari maka baju syar'i diketok. Ketokan kelambi syar'i namanya syar'un. Wong Jawa ranti huruf ain duwene monggo boto mula syar'un dadi sarung saruan dadi sarungan. Fleksibel nek pengen cingkrang lintingan sing rada dhuwur. Nek pengen dawa plotrok ngono ngene. Jadi tidak perlu ribut. Nah sing celono ya kudu diketok cingkrang wong pancen gak iso didono, gak iso diunggahno. Sebenarnya sederhana kok gitu. Sistem silaturahmi. Kabeh wong kudu kenal Gusti Allah, kudu silaturahmi. Nek mulut karuan muni Allah ya Allah ya Allah. Tapi ndas kan ra iso muni, gedek. Tangan ra iso muni cekeli tasbih. Dengkul ra iso muni kongkon silo. Nanti kalau sudah kenal pasti bunyi. Dedok masya Allah, kena panas subhanallah. Kuping krungu bojo ngoro alhamdulillah. Tanpa tak tili aku saya ngerti bojoku saya urip. Sikil pecak telek masya Allah, masjid diunggahi pitik alhamdulillah. Begitu jerot matur nuwun teh. Akhirnya aku iso praktek toharoh ngresiki telek kon dhuwur masjid. Jadi sistem silaturahmi nggak bisa. Maka negara manapun yang bisa membangun sistem silaturahmi dasar yang bagus, negara jadi indah. Begitu gagal silaturahmi bubar. Meng perkara jenggot ae padu koyo Timur Tengah. Koyo Afghanistan, ya bedil-bedilan. Makanya ning kene ora usah melu-melu. Wong silaturahmine soto karo kurma mesti beda. Nek silaturahmine tangan karo kurma cukup nganggo driji telu. Lah nek soto cawuken. Ya lah itulah makanya. Dan kita sebenarnya mayoritas masyarakat Indonesia masih bisa dengan sistem-sistem sederhana. Gitu. Lha nek wis urusan Gusti Allah kan ya medeni to. Karena nopo? Paling menangan. Makanya kiai-kiai ini nek wis urusan agama sensitif. Kiai ini dibagi loro. Kiai sekti karo kiai kurang sekti. Nek kaya kula niki ra sekti dadi dijarno mawon, wong iso diinterupsi. Kiai sing paling sekti ku sapa? Khatib. Pokoknya nek khotib wis ora ana wong wani, wis pasti. Angger wis munggah itaqullah wis meneng ini tok kabeh. Iya, makanya khotib iki ben gak ngawur, cekeli tongkat karo maca tek. Begitu maca tek ya sopan itaqullah. Lali teke sebul kipas angin bubar. Tangan juga nek ana tongkate ya pasti sopan itaqullah. Begitu tongkatnya ra eneng gelundung utawa bahkan tongkatnya dibuang, saudara Jokowi ya ngono. Mula muga-muga Masjid An-Nur iki sik ana tongkate. Aku meh ngono ta. Wonten nggih. Ora perkara bid'ah, ora perkara apa. Iku menjaga kesopanane khatib cekak ngene-ngene. Lha nggih. Kan sami silaturahmi karo kuburan itu mbok pikir ra ono manfaate. Ya ono. Wong Malang ziarah ke Surabaya, ziarah makam Mbah Ngampel, akan rindu dengan tanah Surabaya. Wong ono makam Mbah Ngampel. Ziarah Gus Dur rindu dengan tanah Jombang, wong ono makam Gus Dur. Kon ngebom Jombang, yo ora wani wong ono makam Gus Dur. Kerinduan dan rasa cinta yang terbangun dengan tanah di mana gurunya disemayamkan akan melahirkan cinta pada tanah
air. Makanya seluruh teroris yang senengane ngebom mesti ra tau ziarah. Andani ya. Gak percaya takok teroris itu. Mesti lah ziarah dosa. Tapi seluruh santri yang suka ziarah gak ada yang pernah jadi teroris. Wong wedi kok ngebom Surabaya ya ora wani ono Bang Ampel. Tapi sing rawan ora tau ziarah ya plang-plung mawon. Lho itu kan sederhana, proses ini terjadi. Neng makam ngono rukunnya kayak apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum selesai sebelahnya wis sallallahu ala Muhammad. Urung rampung sebelah wis ila kadratin nabiyil mustofa Muhammadin. Sebelah wis ibadallah rijalallah. Wis ngono. Rukun beda-beda. Engko ana teko siji nggo bak klambi mlithit ngono. Dikir wah copet iki. Ternyata begitu mlebu jakete dibuka, rombongan saking sisir ditenggo-teng bis. Jadi kita ini punya mekanisme sosial yang luar biasa, yang saling menjaga. Dan gak main-main sistem silaturahminya. Pasti diragati. Mulutan diragati. Hijriyah diragati. Akhirnya kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Lho kaya ngene iki lho pengajian iki lho. Payu, jeruk, anggur, payu kabeh. Bakule seneng. Nah berapa triliun dikeluarkan oleh rakyat Indonesia setiap tahun untuk menjaga agamanya dengan peringatan-peringatan. Akhirnya sektor informal terjaga, roda ekonomi berputar. Piro duit sak menawa. Pengajian bengi iki entek piro? Lho iki nek diitung-itung yo entek akeh lho mbok ngene tok. Iku rung sangune kiyaine. Lho ibaratnya begitu. Dan itu setiap hari ada. Makanya sistem pengetahuan yang terbangun dari sektor informal seperti ini melahirkan gagasan-gagasan dan ruang publik yang mampu menghasilkan pengetahuan. Saiki pesen apa to karo kiai? Pesen pajak pemerintah. Pajak ya pajak. Pesen corona kiai, yes. Sesuk aja Jumatan ya. Nggih. Sesuk rasa tarweh ya. Nggih, ono kiai kok. Makanya ndak sampai digebuki kaya India kan ada ruang pembelajaran yang luar biasa. Diserang huwa bendera khilafah ngono. Ini bendera tauhid, ora iki bendera Hizbut Tahrir. Kamu anti ini anti la ilaha illallah, ora aku tahlilan ya la ilaha illallah. Iya, aku yo anti gendera PKI tapi nek lunga ning sawah yo nganggo arit, lunga nukang yo nganggo palu ngono to. Selalu ada ruang yang indah. Karena ada ruang publik yang terjaga, di situ bisa menyampaikan gagasan-gagasan dan pengetahuan. Lu Indonesia sih komplit Kang. Makanya kita masih merasakan nikmatnya dari wong Indonesia dalam beragama. Iki ra ono negara liya wis entek ngene iki. Makanya begitu ono isu ngene jebol. Awas, lagunya Haddad Alwi lagu Syiah. Lu ngene lu kok Syiah. Lagu Umi itu Syiah. Indonesia sing luwih serem akeh. Apa? Indung-indung. Luwih serem lho, adu-adu Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok nganggo jeneng Siti Aisyah ilu ngopo? Wah itu pasti orang Syiah yang membuat. Ya ora no, iku dudu Siti Aisyah garwane Kanjeng Nabi. Siti Aisyah wong Malang iki lho. Lho ngono itu kan indah. Nah inilah. Makanya alhamdulillah kita punya sistem silaturahmi holistik seperti ini. Semoga-moga sing koyo ngene iki iso terus dan kita semua tetap mendapatkan barokah bangsa yang aman, negara yang aman. Ternuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur lana rahmatak wa dzakirna ma nasina ila jalali ikram biridaka ya Allah ijal auladana dzurriyyatina dzurriyyati sir ya Allah ahli ilmi ahli khair al ibadah wa qasul qiyamah wa hasil bi maqasidana maqasidul akhirah wa rizqul hayatil ali abaina ummatina masyayikhina wa jadina wa la jamil masyayikh sir ya Allah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afi mafanhum
Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa fina walahum. Allahumma ij'al qabrahum mulatan min riyadil jinan. Allahumma ij'al matan furatan min al-qubur. Min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bi haqqi man narji ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadati khul jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Halo. Demikian Mauidhatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Muafiq. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Amin Allahumma. Mohon untuk tim keamanan